Saudara-saudara, siapakah kita? Roh menjadikan kita anak Allah. Buktikanlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Shalom. Selamat bertemu dalam acara Biak Gereja Toraja berbagi inspirasi Alkitab. Edisi Minggu 30 Mei 2021. Dari keempat bahagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, disimpulkan dalam satu tema yang berkata, Roh menjadikan kita anak Allah. Pena masallo umpadadiki anakna puang matua. Ketika sebuah pertanyaan diperhadapkan kepada kita, yaitu hidup atau mati, maka saya hampir memastikan bahwa kita pada umumnya akan memilih hidup. Baik itu pengertian hidup mati secara jasmani maupun pengertian hidup mati secara rohani. Pastilah kita akan memilih hidup. Siapa sih yang mau mati? Hidup atau mati juga diuraikan dalam firman Tuhan secara khusus di dalam Roma pasal 8 ayat 12-17. Di sini Rasul Paulus menguraikan bahwa ketika kita memilih mati, maka itu berarti kita masih dikuasai oleh dosa, kita diperbudak oleh dosa, dan benar-benar kita hidup menurut daging. Dan apa kata firman Tuhan? Jikalau kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Sebaliknya, ketika kita memilih hidup, maka kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes, di mana Yesus melakukan percakapan dengan Nikodemus, maka muncullah kelahiran kembali. Dan ketika kita memilih hidup, hidup mau dituntun oleh Roh Allah, hidup mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita telah menjadi manusia baru, hidup baru, telah mengalami pertobatan. Intinya bahwa kita telah dimerdekakan dan itu semua adalah karya Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Yesus mengerjakan karya keselamatan itu bagi kita manusia. Dan oleh karena karya keselamatan di dalam Yesus Kristuslah, maka kita pun beroleh status yang baru. Status yang baru yaitu anak Allah. Kita selaku orang percaya menyandang status yang baru yaitu anak Allah. Oleh karena itu perlu kita menyadari dua hal sebagai anak Allah. Yang pertama adalah perlu kita menyadari bahwa sebagai anak Allah, maka kita mau dipimpin, mau hidup dituntun oleh Roh Allah saja. Dalam hal ini ketaatanlah yang utama. Taat kepada perintah Tuhan, taat terhadap ajarannya. Sebagaimana anak dan bapa, anak harus mentaati perintah sang bapa. Anak harus menyenangkan bapa. Ada hubungan timbal balik, ada hubungan yang istimewa. Yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa dengan status anak Allah, berarti kita sudah memiliki kedekatan, hubungan yang istimewa, memiliki hubungan yang akrab, sangat intim dengan sang Bapa. Bukankah di dalam doa-doa kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dengan status sebagai anak, kita dengan leluasa menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Menyampaikan segala keluh kesah kita. Menyampaikan segala gumul kita kepada Tuhan.
bahkan menyampaikan ungkapan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, kita sudah menjadi anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Lalu tugas kita apa? Kita tetap memiliki tugas dan tanggung jawab kepada anak Allah, yaitu yang pertama, bersaksilah, berceritalah tentang Injil, beritakanlah Yesus Kristus, beritakanlah karya Yesus Kristus yang mencapai puncaknya di atas kayu salib, bahkan bangkit dari antara orang mati. Saksikanlah itu kepada dunia, di mana saja kita berada dan dengan siapapun kita bertemu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 29 tadi dikatakan bahwa bukan hanya sebatas manusia yang akan bersaksi, tetapi alam semesta pun akan menyaksikan kedaulatan Allah. Alam semesta, segala ciptaan Allah itu akan mendengar suara Tuhan dan menyaksikan taat kepada Tuhan, menyaksikan kedaulatan Allah. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Marilah kita sebagai anak-anak Allah untuk terus hidup dalam ketaatan, sebagaimana apa yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus meneladankan keteladanan yang sempurna sampai di kayu salib. Yang terakhir, teruslah berseru, menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara kenabian. Sebagaimana Yesaya ketika bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran pada masa itu. Ketika Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Maka kita pun sebagai anak Allah, marilah kita selalu siap sedia untuk berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku untuk menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Kebenaran bukan untuk dirahasiakan, bukan untuk disimpan dan disembunyikan, tetapi suarakanlah senantiasa. Saudara-saudara, siapakah kita? Roh menjadikan kita anak Allah. Buktikanlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai kita. Amin.